Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Habibi, UPN 23351047 dari kelas 6E. Sini saya akan mengerjakan tugas dari pemrograman mobile, di mana di sini perintah tugasnya membaca bab 7, yang dimana judulnya itu Forms and User Input, Trust No One. Di mana di sini capaian pembelajarannya tes. Yang pertama, membedakan mekanisme kontrol dan unkontrol komponen dalam menangani input data. Lalu mengatasi masalah UX klasik pada mobile akibat keyboard virtual menggunakan keyboard avoiding view. Lalu menerapkan validasi skema data yang ketat dan deklaratif menggunakan pustaka Zod. Lalu mengelola state formulir yang kompleks dan performa tinggi menggunakan React Hook Form. Lalu terakhir, merancang pengalaman pengguna UX yang empatik dalam menangani pesan kesalahan atau error handling. Kita masuk yang pertama, yaitu control versus uncontrol, the control freak. Dalam ekosistem React, menangani input teks ibarat menjalin hubungan asmara. Kamu bisa menjadi pasangan yang posesif atau pasangan yang cuek dan membebaskan. Pendekatan kontrol komponen adalah standar emas di React, di mana setiap ketukan keyboard pengguna dikendalikan sepenuhnya oleh state aplikasi. Bayangkan sebuah input teks yang bisu, ia tidak bisa menampilkan huruf A yang baru saja kamu ketik, kecuali React secara eksplisit menyuruhnya menampilkan huruf tersebut lewat props value. Dalam skenario ini, React bertindak sebagai manajer mikro yang memegang satu sumber kebenaran. Data input tidak hidup di dalam DOM atau sistem operasi natif, melainkan hidup di dalam state memori JavaScript kita. Mekanisme ini menciptakan siklus umpan balik yang sangat ketat dan terprediksi. Pengguna mengetik event onChange text terpanggil, fungsi setStats dijalankan, lalu komponen melakukan re-render dengan nilai baru, lalu input menampilkan nilai tersebut. Meskipun terdengar berputar-putar dan boros energi untuk sekedar menampilkan satu huruf, pendekatan ini memberikan kendali absolut. Kamu bisa dengan mudah mengubah input menjadi huruf besar semua saat pengguna mengetik, atau memblokir karakter tertentu agar tidak pernah muncul di layar. Validasi instan, seperti mengecek apakah username sudah terpakai saat pengguna masih mengetik, menjadi sangat mudah dilakukan karena data selalu tersedia di state setiap milidetik. Di sisi lain, kita memiliki pendekatan uncontrol komponen yang lebih mirip dengan hubungan Wild West atau gaya cowboy. Di sini, kita membiarkan sistem operasi menangani penyimpanan data input tersebut, dan kita hanya menengok nilainya saat benar-benar dibutuhkan. Biasanya, saat tombol submit ditekan, kita menggunakan ref untuk membuat jembatan ke elemen input natif dan menarik nilainya secara manual. Pendekatan ini jauh lebih hemat performa karena tidak memicu re-render setiap kali pengguna mengetik satu karakter. Jika kamu memiliki formulir raksasa dengan 50 kolom isian, menggunakan uncontrolled komponen akan membuat aplikasi terasa jauh lebih ringan dan responsif karena UI thread tidak dibombardir dengan siklus render yang konstan. Namun, di dunia React Native, pendekatan uncontrolled seringkali dianggap sebagai warga kelas 2 dan kurang disarankan untuk mayoritas kasus penggunaan umum. Alasannya adalah hilangnya sinkronisasi instan antara apa yang dilihat pengguna dan apa yang diketahui oleh logika aplikasi. Jika kamu ingin menonaktifkan tombol submit secara otomatis ketika panjang password kurang dari 8 karakter, kamu akan kesulitan melakukannya dengan uncontrolled komponen karena aplikasimu tidak sadar akan perubahan panjang karakter secara real-time. Kamu harus menambahkan event listener manual yang pada akhirnya membuat kode menjadi lebih rumit daripada sekedar menggunakan state biasa. Selain itu, fitur canggih seperti masking input hampir mustahil dilakukan dengan mulus tanpa kendali penuh dari kontrol komponen. Perdebatan antara keduanya seringkali bermuara pada kompromi antara performa dan fungsionalitas fitur. Untuk formulir login sederhana atau pencarian, kontrol komponen adalah pilihan yang paling aman, mudah didebug, dan React banget. Tetapi untuk formulir data entry yang sangat masif dan kompleks, atau jika kamu mengalami masalah performa saat mengetik di perangkat low-end, beralih ke uncontrolled
seringkali dibungkus oleh pustaka seperti React Form, adalah solusi cerdas. Kunci utamanya adalah memahami biaya dan setiap ketukan keyboard. Jangan sampai aplikasimu melakukan kalkulasi berat rumus fisika nuklir hanya karena pengguna mengetik satu huruf di kolom nama panggilan. Kesimpulannya, mulailah selalu dengan kontrol komponen karena prediktabilitasnya yang tinggi membuat pengembangan lebih cepat dan minim bug. Anggap data input pengguna sebagai sesuatu yang liar dan berbahaya yang perlu dikurung dalam stage agar bisa diawasi setiap saat. Hanya beralih ke uncontrol jika profiler kinerja menunjukkan adanya masalah render yang serius. Ingatlah mantra ini, trust no one. Jangan percaya pada input yang disimpan oleh sistem native di luar jangkauanmu. Tarik data itu masuk, validasi, dan kendalikan sepenuhnya di wilayah kekuasaanmu sendiri. Handling keyboard UX, the invisible enemy. Salah satu musuh terbesar dan sering terlupakan dalam pengembangan aplikasi mobile adalah keyboard virtual. Di layar desktop yang luas, keyboard fisik tidak pernah mengganggu tampilan layar. Tetapi di mobile, keyboard virtual adalah monster yang memakan hampir 40% hingga 50% ruang layar saat muncul. Masalah klasik yang sering terjadi adalah the hidden submit button. Pengguna asik mengisi formulir di bagian bawah layar. Keyboard muncul, tiba-tiba tombol daftar tertutup total oleh keyboard tersebut. Pengguna yang bingung akan mencoba menutup keyboard, dan terkadang tombol dismiss-nya tersembunyi, atau lebih parah, mereka mengira aplikasi macet dan akhirnya keluar. Ini adalah cacat UX fatal yang bisa membunuh konversi aplikasimu dalam sekejap. Untuk mengatasi invasi ruang layar ini, React Native menyediakan perisai bawaan bernama Keyboard Avoiding View. Komponen ini bertugas secara otomatis menyesuaikan posisi konten di dalamnya, baik dengan mendorongnya ke atas atau mengubah tingginya agar tidak tertutup oleh keyboard yang sedang naik. Konsepnya sederhana, ketika keyboard memberi sinyal saya mau muncul setinggi 300 piksel. Komponen ini bereaksi, oke, saya akan geser konten ini naik 300 piksel juga. Tanpa komponen ini, input teks yang berada di bagian bawah layar akan terkubur hidup-hidup di bawah keyboard, menciptakan pengalaman mengetik buta yang sangat menyebalkan. Namun, implementasi keyboard avoiding view tidak semulus teori di atas kertas, karena fragmentasi antara iOS dan Android. Property behavior adalah sumber kebingungan utama. Di iOS, kita seringkali harus menggunakan behavior sama dengan padding. Sementara di Android, kadang behavior sama dengan hake atau bahkan tidak perlu properti apapun karena Android memiliki manajemen Windows Soft. Input mode sendiri di level OS, kamu akan sering mendapati situasi di mana layout terlihat sempurna di iPhone, tapi di Android kontennya malah terdorong terlalu tinggi hingga keluar layar atau sebaliknya. Melakukan pengujian di kedua platform secara fisik adalah satu-satunya cara untuk memastikan keyboard tidak merusak tatanan UI yang sudah kamu desain dengan indah. Tantangan berikutnya adalah interaksi antara keyboard dan komponen scroll view. Jika formulirmu panjang dan bisa digulir, kamu harus memastikan bahwa input yang sedang aktif selalu terlihat di layar. Untungnya scroll view di React Native memiliki fitur cerdas yang bisa melakukan auto scroll ke input yang sedang diketik, asalkan struktur komponenmu benar. Seperti keyboard should persist tabs juga sangat krusial. Pernahkah kamu menekan tombol submit tapi keyboard malah menutup dulu dan tombolnya tidak terpencet? Itu karena secara default tab di luar input akan menutup keyboard dan membatalkan aksi tab tersebut. Mengatur properti ini ke handle atau always, memastikan bahwa tab pengguna pada tombol tetap dieksekusi meskipun keyboard sedang terbuka. Masalah UX lain yang sering diabaikan adalah bagaimana cara menutup keyboard dengan cara yang intuitif. Pengguna terbiasa mengetuk area kosong di luar formulir untuk menutup keyboard, tetapi perilaku ini tidak terjadi secara otomatis di React Native. Kita harus membungkus layar kita dengan komponen touchable without feedback dan memanggil fungsi keyboard.dismiss. Pada prop on press, ini adalah detail kecil yang memberikan dampak besar pada perasaan natural sebuah aplikasi. Jika pengguna harus mencari tombol kecil down atau return di keyboard hanya untuk melihat layar penuh kembali, itu menambah beban kognitif yang tidak perlu. Menangani keyboard adalah seni mengelola ruang yang sangat terbatas dan dinamis. Kamu tidak hanya mendesain satu tampilan statis, tetapi dua keadaan keyboard
tutup, dan keadaan keyboard buka. Pastikan elemen krusial seperti tombol aksi utama tetap bisa diakses dalam kedua keadaan tersebut. Jangan biarkan keyboard menjadi tembok penghalang antara pengguna dan tujuan mereka. Keyboard haruslah menjadi alat bantu, bukan rintangan visual yang membuat pengguna frustasi. Lalu yang ketiga, skema validation. The Nightclub Bouncer. Dahulu kala validasi formulir dilakukan dengan rangkaian if-else yang panjang dan berbelit-belit. Sering disebut sebagai spaghetti validation. Kamu akan menemukan kode mengerikan seperti jika nama kosong, return error A. Jika email tidak ada, return error B. Jika password kurang dari 8, return error C. Kode imperatif semacam ini sulit dibaca, sulit dipelihara, dan sangat rentan terhadap bug logika. Jika kamu lupa satu kondisi else, datang sampah bisa lolos masuk ke database dan menyebabkan kekacauan. Disinilah kita membutuhkan seorang penjaga keamanan profesional, dan Zod adalah bouncer gelap malam paling ketat dalam cerdas ekosistem TypeScript saat ini. Zod memungkinkan kita melakukan validasi berbasis skema declaration. Alih-alih menulis logika pengecekan manual, kita mendefinisikan bentuk data yang kita inginkan di awal. Kita bisa menulis const user skema sama dengan Z object. Name Z string 3, email Z string, email. Ini seperti menulis aturan masuk klub malam di papan tulis. Harus pakai sepatu, umur minimal 21, dan bawa KTP. Zod akan membaca aturan ini dan secara otomatis menolak data apapun yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Pendekatan deklaratif ini membuat kode validasi terbaca seperti bahasa manusia biasa, bukan bahasa mesin yang rumit. Kekuatan Super Zod yang sesungguhnya muncul ketika dipadukan dengan TypeScript inference. Karena kita sudah mendefinisikan skema bentuk data secara rinci, Zod bisa secara otomatis menggenerate tipe data TypeScript untuk kita. Kita tidak perlu menulis interface user secara manual lagi. Cukup gunakan type user sembarangan z-infer type of user schema. Ini menjamin bahwa tipe data di kode TypeScript kita selalu 100% sinkron dengan logika validasi runtime. Jika kita menambahkan aturan baru di skema Zod, tipe data di seluruh aplikasi akan otomatis terupdate. Ini menghilangkan risiko ketidaksinkronan antara apa yang kita kira datanya dengan apa validasi aslinya. Zod juga sangat powerful dalam hal chaining rules atau aturan berantai. Kamu bisa menyusun validasi yang sangat spesifik dengan metode yang elegan seperti min8, max20, regex, A sampai Z. Jika kamu butuh pesan error custom dalam bahasa Indonesia gaul, God memudahkannya. min1 message wajib diisi, bro. Fleksibilitas ini memungkinkan kita memberikan umpan balik yang sangat presisi kepada pengguna. Alih-alih hanya mengatakan data salah, kita bisa mengatakan password harus punya minimal satu huruf besar dan satu angka, membantu pengguna memperbaiki kesalahan mereka dengan cepat tanpa menebak-nebak. Selain validasi tipe data dasar, Zod juga sanggup menangani validasi relasional yang kompleks seperti di kolom konfirmasi password. Kita bisa menggunakan metode refine untuk mengecek apakah password sama dengan confirm password. Logika validasi lintas file semacam ini dulunya sangat merepotkan untuk ditulis secara manual, tetapi dengan Zod itu menjadi bagian natural dan dari definisi skema. Zod membungkus semua kerumitan logika perbandingan tersebut dalam satu blok kode yang bersih dan terisolasi. Menjaga komponen UI kita tetap fokus pada tugas menampilkan visual, bukan menghitung logika benar atau salah. Integrasi Zod dalam alur kerja input data menciptakan lapisan keamanan pertama yang kokoh sebelum data menyentuh API atau backend. Filosofinya adalah fail fast. Jika data input sampah, tolak secepat mungkin di sisi klien. Jangan buang-buang kuota internet untuk mengirimnya ke server hanya untuk ditolak di sana. Dengan Zod, kita bisa tidur nyenyak mengetahui bahwa hanya data yang benar-benar bersih, steril, dan sesuai format yang diizinkan masuk ke dalam logika bisnis aplikasi kita. Ini adalah bentuk pertahanan terbaik melawan trust issue data input. Lalu yang keempat, state management for forms, the orchestra conductor. Mengelola state formulir dengan use state biasa mungkin cukup untuk formulir login dengan 2 kolom. Tetapi akan menjadi bencana performa untuk formulir pendaftaran yang panjang. Ingat konsep kontrol komponen di mana setiap ketukan memicu re-render. Jika formulir memiliki 20 kolom dan semuanya berada dalam satu komponen induk, mengetik satu huruf di kolom alamat akan memaksa 19 kolom lainnya untuk ikut
di-render ulang meskipun mereka tidak berubah. Ini menyebabkan apa yang disebut render tracing, di mana HP pengguna menjadi panas dan ketikan keyboard terasa lag atau lambat muncul. Kita membutuhkan solusi manajemen state yang lebih cerdas dan terisolasi. Solusi de facto industri saat ini adalah Red-Hook Form. Pustaka ini bekerja dengan filosofi yang unik. Ia menggunakan pendekatan uncontrol di balik layar untuk performa, tetapi memberikan API yang terasa seperti kontrol untuk kemudahan penggunaan. RHF bertindak sebagai konduktor orkestra yang memastikan bahwa ketika satu instrumen dimainkan, instrumen lain tidak perlu ikut bereaksi. Dengan RHF, mengetik di kolom nama hanya akan memicu perubahan pada komponen input nama itu sendiri, sementara sisa formulir tetap diam dan tenang. Isolasi re-render ini adalah kunci untuk mencapai performa 60 fps pada formulir yang kompleks sekalipun. Dalam konteks React Native, RHF menyediakan komponen pembungkus khusus bernama controller. Karena komponen input di React Native tidak mengekspos ref HTML standar seperti di web, controller bertugas menjembatani logika RHF dengan komponen UI native. Pola penggunanya melibatkan prop render yang memberikan fungsi onChange, onBlur, dan value. Kita cukup menyambungkan fungsi-fungsi ini ke props milik text input atau komponen custom kita. Meskipun sintaksnya terlihat sedikit lebih panjang daripada register di web, pola controller memberikan fleksibilitas total untuk menggunakan komponen UI dari pustaka pihak ketiga manapun, tanpa masalah kompatibilitas. Fitur pembunuh dari RHF adalah integrasinya yang mulus dengan Zod Resolver. Kita bisa langsung menyambungkan skema Zod yang sudah kita buat di bagian sebelumnya ke dalam hook useForm. Ini menciptakan alur kerja yang sangat harmonis. RHF mengurus manajemen state dan event, sementara Zod mengurus logika validasi. Ketika pengguna menekan tombol submit, RHF akan secara otomatis menjalankan validasi Zod. Jika ada error, RHF akan membatalkan pengiriman data dan memberikan objek error yang berisi pesan kesalahan spesifik untuk setiap kolom. Siap untuk ditampilkan di UI, kita tidak perlu menulis satu baris pun logika if secara manual. RHF juga menyediakan objek form state yang sangat kaya informasi, seperti isDirty, isValid, dan isSubmitting. Properti-properti ini memungkinkan kita membuat UI yang responsif dan canggih. Misalnya menonaktifkan tombol submit jika formulir belum valid atau menampilkan spinner loading saat data sedang dikirim. Semua status ini dikelola secara otomatis, membebaskan kita dari keharusan membuat bulan variabel useState untuk melacak setiap bagian formulir. Kode menjadi jauh lebih bersih, lebih pendek, dan lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan Red-Hook Form, kita mengubah tugas manajemen formulir yang biasanya menjadi sumber utama kode spaghetti menjadi struktur yang rapi dan terorganisir. Kita memisahkan 3 kekhawatiran utama, tampilan UI, logika validasi, dan manajemen state. Pemisahan ini membuat kode kita sangat modular dan mudah dites. Formulir yang kompleks bukan lagi monster yang menakutkan, melainkan sekumpulan komponen kecil yang bekerja sama dalam harmoni di bawah arahan satu konduktor yang efisien. Lalu, kita masuk ke bagian 5, error handling UX the empathic messenger. Menampilkan pesan kesalahan adalah momen yang krusial dalam interaksi manusia dan komputer. Salah langkah sedikit saja, pengguna akan merasa bodoh, disalahkan, atau frustasi. Seringkali developer menampilkan pesan error teknis seperti error 400 bit request atau invalid regex pattern yang sama sekali tidak dimengerti oleh manusia normal. Tujuan utama dari error handling UX bukan sekedar memberitahu bahwa ada yang salah, tetapi membimbing pengguna untuk memperbaikinya dengan cara yang sopan dan jelas. Pesan error haruslah bertindak seperti guru yang sabar, bukan polisi yang galak. Gunakan bahasa yang manusiawi, misalnya emailnya ketinggalan, nih alih-alih format tidak valid. Waktu penampilan, pesan error juga sangat menentukan tingkat frustasi pengguna. Jangan pernah menampilkan pesan error berwarna merah mencolok saat pengguna sedang mengetik. Bayangkan betapa menyebalkannya jika kamu baru mengetik satu huruf U dan aplikasi langsung berteriak email salah. Padahal kamu belum selesai mengetik. Praktik terbaik adalah menggunakan strategi validation on blur atau validation on submit. Biarkan pengguna menyelesaikan pikiran mereka terlebih dahulu, baru kemudian kita evaluasi hasilnya. Koreksi instan hanya boleh dilakukan untuk hal positif seperti indikator kekuatan password yang berubah dari merah ke hijau. Lalu posisi penampilan
Pesan error juga harus kontekstual. Pesan error global yang muncul di bagian paling atas halaman seringkali tidak efektif karena pengguna harus mencari-cari sendiri kolom mana yang salah. Solusi terbaik adalah inline error, yaitu teks merah kecil yang muncul tepat di bawah kolom input yang bermasalah. Ini mengurangi beban kognitif pengguna karena masalah dan penjelasan solusinya berada di satu titik pandang yang sama. Jika formulir sangat panjang, pastikan aplikasi memiliki auto scroll ke kolom error pertama saat tombol submit ditekan, sehingga pengguna tidak bingung kenapa tidak terjadi apa-apa. Selain teks, penggunaan isyarat visual sangat penting untuk aksesibilitas. Jangan hanya mengandalkan warna merah untuk menandakan error, karena pengguna buta warna mungkin tidak melihat perbedaannya. Gunakan kombinasi perubahan warna border menjadi merah. Penambahan ikon tanda seru dan teks penjelasan animasi getar pada inputs yang salah juga bisa menjadi sentuhan UX yang bagus. Meniru gestur kepala manusia yang menggeleng bukan tanda, bukan begitu. Semakin banyak indera yang kita libatkan, semakin cepat pengguna menyadari dan memperbaiki kesalahan mereka. Penting juga untuk memberikan pesan sukses atau validasi positif. Jika pengguna berhasil membuat password yang rumit, berikan tanda centang hijau atau pesan password kuat banget. Ini memberikan kepuasan psikologis kecil yang memotivasi pengguna untuk melanjutkan proses. Interaksi formulir adalah percakapan dua arah. Jangan hanya diam saat benar dan berteriak saat salah. Apresiasi usaha pengguna yang sudah meluangkan waktu mengisi data di layar HP yang kecil. Terakhir, hindari jalan buntu dalam pesan error. Jika terjadi kesalahan jaringan atau saat submit, jangan hanya bilang gagal, berikan tombol coba lagi. Atau saran tindakan selanjutnya, pesan koneksi putus, coba cek wifi kamu ya, jauh lebih membantu daripada network error. Error handling yang baik adalah jaring pengaman yang menangkap pengguna saat mereka jatuh, membantu mereka berdiri kembali dan menuntun mereka ke garis finish. Ingat, error adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa aplikasimu peduli dan siap membantu, bukan sekedar mesin dingin yang kaku. Lalu yang keenam, integrasi keislaman, the gatekeeper of truth. Dalam bab 7, kita memegang prinsip trust no one. Kita belajar bahwa input dari pengguna tidak boleh diterima begitu saja. Ia harus diperiksa, validasi, dan disaring agar tidak merusak sistem. Prinsip kehati-hatian dalam menerima data ini sangat selaras dengan ajaran Islam tentang menjaga kebenaran informasi. Yang pertama, validasi input dan konsep tabayun klarifikasi. Kita menggunakan ZOT atau logika validasi untuk memastikan data yang masuk adalah benar, aman, dan sesuai format. Kita menolak data sampah. Dalam Islam, sikap kritis terhadap informasi yang masuk disebut tabayun. Allah memerintahkan kita untuk memvalidasi setiap berita sebelum mempercayainya. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kebenarannya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Validasi form adalah bentuk tabayun digital, sebagaimana kita mencegah SQL injection atau script berbahaya masuk ke database aplikasi. Seorang muslim harus mencegah fitnah dan hoax masuk ke dalam hati dan pikirannya. Filterlah informasi, sekretar ZOT memfilter email. Lalu yang kedua, kontrol input dan malaikat pencatat. Dalam komponen kontrol input, setiap ketukan tombol yang dilakukan pengguna langsung dicatat ke dalam state. Tidak ada satu huruf pun yang terlewat. Sistem mengetahui segalanya secara real time. Mekanisme ini mengingatkan kita pada pengawasan yang jauh lebih canggih, yaitu pencatatan amal oleh malaikat, rakib, dan atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sebagai pengguna, saat kita mengisi formulir, baik itu status medsos, komentar, atau data pendaftaran, ingatlah bahwa database langit juga sedang melakukan input handling. Sebagai developer, kita bertanggung jawab membuat form yang digunakan untuk kebaikan, bukan memfasilitasi input maksiat atau penipuan. 3. Error handling dan adab memberi nasihat. Saat pengguna salah mengisi form, aplikasi harus memberitahu kesalahan tersebut. Kita belajar bahwa pesan error yang baik itu harus jelas namun sopan, membimbing pengguna untuk memperbaiki kesalahan, bukan menghina mereka. Ini adalah cerminan dari adab amar ma'ruf nahi mungkar. Saat melihat saudara kita berbuat salah, teguran harus disampaikan dengan cara terbaik. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran Surat At-Toha ayat 4. Bahkan kepada Fir'aun pun Musa diperintah bicara lembut. Maka pesan error di aplikasimu
adalah bentuk nasihat digital. Jangan buat pesan yang kasar atau membingungkan. Tuntun pengguna kembali ke jalan yang benar dengan kasih sayang. Lalu yang terakhir, ketujuh, rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 7, Form and User Input Trust No One, yang membahas strategi menangani input pengguna yang liar dan validasi data. 1. Kontrol versus uncontrol. 2. Cara menangani input. Kontrol React memegang kendali penuh. Setiap ketukan keyboard masuk ke step dulu, baru ditampilkan. Kelebihannya validasi real-time mudah. Uncontrol, data dibiarkan di native, diambil hanya submit pakai ref. Kelebihannya performa tinggi untuk formulir raksasa karena minim re-render. Mantra Trust No One, sebaiknya gunakan kontrol agar data selalu terpantau kecuali ada masalah performa berat. Lalu yang kedua, keyboard UX, musuh tak terlihat. Masalah klasik mobile, keyboard menutupi tombol submit. Keyboard avoiding view, komponen wajib yang otomatis mendorong layout ke atas atau memendekkan tampilan saat keyboard muncul. Misal, keyboard di React Native tidak menutup otomatis jika area kosong diklik. Perlu touchable without feedback plus keyboard.dismiss. 3. Skema validation dengan ZOT, satpam data. Tinggalkan validasi if-else yang berantakan. Deklaratif, tulis aturan main di awal. Misal, email wajib, password minimal 8 karakter, ZOT bertindak sebagai bouncer yang menendang data sampah sebelum masuk sistem. Type safety. ZOT otomatis menghasilkan tipe data TypeScript menjamin sinkronisasi antara validasi dan kode. Yang keempat, React Hook Form. Solusi untuk performa formulir kompleks. Isolasi re-render. Berbeda dengan step biasa, mengetik di satu kolom tidak akan merender ulang seluruh formulir. RHF bertindak sebagai konduktor yang hanya mengupdate bagian yang perlu. Controller, komponen jembatan untuk menghubungkan RHF dengan input native yang tidak punya standar HTML React. 5. Error handling UX. Jangan memarahi pengguna. Timing. Jangan tampilkan error merah saat pengguna sedang mengetik. Tampilkan saat mereka selesai mengetik atau saat tekan tombol. Kejelasan. Gunakan pesan yang membantu, bukan pesan robot. Lalu yang ke-8, evaluasi kompetensi, studi kasus dan analisis kritis. Soal pertama, analisis keamanan input dan konsep tabayun. Skenario sebuah aplikasi pendaftaran santri baru diretas karena pengguna berhasil memasukkan skrip berbahaya. Di dalam kolom nama lengkap ternyata developer hanya mempercayai input pengguna mentah-mentah tanpa melakukan sanitasi atau validasi apapun. Beranggapan bahwa semua pengguna itu baik. Pertanyaannya, lakukan analisis terhadap celah keamanan tersebut. Mengapa prinsip Trust No One wajib diterapkan dalam menangani input form? Hubungkan kegagalan validasi ini dengan perintah Al-Quran tentang tabayun. Saat menerima berita apa akibat fatal jika kita menelan informasi mentah tanpa filter. Tujuan penilaian mengukur pemahaman tentang kerentanan injection dan pentingnya validasi data sebagai bentuk verifikasi kebenaran. Kata kunci jawabannya ada sanitization atau validation. Input harus divalidasi agar sesuai format yang diharapkan. Lalu security risk mencegah XSS atau SQL injection. Lalu terakhir tabayun, perintah meneliti kabar dari orang fasik atau tidak dikenal agar tidak menimpakan musibah. Input user adalah kabar yang harus diperiksa kebenarannya sebelum diproses database. Lalu soal kedua, evaluasi user experience pada error dan adab nasihat. Skenario konteks, Anda sedang mengaudit aplikasi buatan tim lain. Saat pengguna salah memasukkan format email, aplikasimu memunculkan pesan merah menyala bertuliskan, input salah, bodoh sekali Anda. Meskipun secara teknis validasi berjalan, pengguna merasa terhina dan langsung menghapus aplikasi tersebut. Pertanyaan, evaluasi strategi error handling tersebut dari sisi psikologi pengguna. Rancanglah ulang pesan error tersebut agar informatif dan solutif. Bandingkan pesan error kasar tersebut dengan adab amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana seharusnya seorang muslim memberitahu kesalahan orang lain? Gunakan referensi kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Dimana di sini kita harus menjawabnya dengan cara yang sangat baik dan sopan dan dengan sangat sopan. Seperti kisah Nabi Musa dan Fir'aun, Nabi Musa menegur Fir'aun dengan cara yang baik-baik tanpa berkata kasar. Kita harus mencontohkan sifat Nabi Musa. Tujuan penilaiannya mengukur kepekaan terhadap UX rating dan penerapan nilai etika komunikasi yang santun. Kata kunci jawabannya constructive feedback. Pesan error harus memberi solusi. Lalu UX impact. Pengguna butuh bimbingan, bukan hinaan. Adab nasihat.
Bahkan kepada Fir'aun yang paling ingkar pun diperintahkan bicara lembut, apalagi kepada user yang hanya salah ketik. Pesan error adalah nasihat digital. Nah, soal 3, kreasi kontrol input dan kesadaran pengawasan. Skenarionya, kalian meminta fitur live character count untuk kolom komentar, di mana sisa karakter harus berkurang secara real time saat pengguna mengetik dan tombol kirim otomatis mati jika melebihi batas. Fitur ini membutuhkan sinkronisasi instan antara apa yang diketik dan apa yang disimpan di memori. Pertanyaannya, rancanglah logika kode komponen menggunakan pola kontrol komponen untuk kasus ini. Jelaskan bagaimana step bereaksi terhadap setiap ketukan tombol. Jadikan mekanisme pencatatan per karakter ini sebagai analogi yang menjelaskan konsep malaikat rakib dan atib, bagaimana kesadaran bahwa setiap input dicatat real time dapat mempengaruhi perilaku pengguna saat mengetik komentar di media sosial. Lalu di sini tujuan penilaiannya mengukur kemampuan logika, sinkronisasi step dan UI, serta internalisasi kesadaran spiritual akan pengawasan amal. Kata kunci jawabannya, penceng teks, listener yang memperbarui state setiap kali user mengetik. Sing nilai input value dikunci ke state. Analogi malaikat, tidak ada satu huruf pun yang luput dari state aplikasi. Begitu pula tidak ada ucapan yang luput dari catatan malaikat. Ini mendorong kehati-hatian dalam berkomentar. Dimana di sini kita berkomentar harus hati-hati karena setiap input tuh dicatatnya secara real time. Dimana di sini seperti konsep malaikat rakib dan atid, di sini dia malaikat rakib dan atid ini mencatat amal baik dan amal buruk. Dimana di sini pengguna harus menggunakan komentarnya dengan hati-hati. Lalu masuk ke soal 4, analisis masalah keyboard dan prinsip menyingkirkan gangguan. Skenario dan atau konteks pada halaman login di HP berlayar kecil saat pengguna mengetik password keyboard virtual muncul dan menutupi tombol login. Pengguna terjebak, tidak bisa menekan tombol login, tidak bisa menyembunyikan keyboard. Ini adalah bug UX yang sangat mengganggu. Pertanyaan analisis penyebab masalah tata letak ini dan usulkan solusi teknis menggunakan komponen keyboard Avert Feeding View atau Scroll View. Kaitkan tindakan memperbaiki UI yang tertutup keyboard ini dengan hadis tentang cabang iman, menyingkirkan gangguan dari jalan, mengapa memastikan jalan pengguna lancar tanpa hambatan, visual bernilai sedekah. Lalu tujuan penilaian mengukur pemahaman tentang isu usability pada perangkat mobile dan kepedulian sosial dalam hal-hal kecil. Lalu di sini kita masuk ke soal nomor 5, evaluasi pengguna library form Zod atau Formic versus manual dan efisiensi. Skenarionya, seorang developer bersikeras menangani validasi form pendaftaran yang kompleks secara manual dengan puluhan if-else bertingkat. Hasilnya kode menjadi 500 baris yang sulit dibaca dan rentan bug. Rekannya menyarankan pengguna menggunakan library validasi skema seperti Zod. Pertanyaannya, evaluasi keputusan developer tersebut. Mengapa menulis validasi manual yang rumit untuk kasus kompleks dianggap tidak efisien dan rentan kesalahan? Hubungkan penggunaan alat bantu untuk menyederhanakan kerumitan ini dengan prinsip Islam, yasiru wala tu'asiru. Apakah membebani diri dengan kode rumit yang bisa disederhanakan ada tindakan yang bijak? Tujuan penilaian mengukur kemampuan evaluasi alat bantu pengembangan dan pemahaman prinsip kemudahan dalam bekerja. Kata kunci jawaban, maintainability kode manual sulit dirawat. Skema validation Zod memisahkan logika validasi dari UI membuat kode bersih. Prinsip kemudahan Islam menyukai kemudahan jika ada alat yang halal dan memudahkan pekerjaan. Menggunakannya adalah pilihan cerdas, bukan kemalasan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.